Bayangin kalau ada senpai yang galak ke semua orang, tapi malah baik ke kalian. Manga ini menceritakan kisah romantis antara senpai yang kelihatan galak dengan adik kelasnya yang masih polos. Dan gua jamin, kisah mereka ini bakal membuat mental para jomblo sedikit tersiksa melihatnya. Oke lah, sebelum ada yang komen udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa sekaligus MC kita yang bernama Kurose. Terlihat saat ini ia dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk membersihkan ruang UKS. Itu terjadi sebab Kurose siswa yang pemalu di kelasnya. Tapi di tengah perbincangan muncul sosok wanita yang menyeramkan bernama Haimiya Senpai. Kemudian Haimiya pun langsung memarahi mereka sebab ia merasa terganggu saat tidur di sana. Lalu dia mengancam akan menghabisi mereka jika tidak mau keluar sekarang juga. Teman-teman Kurose pun kaget sekaligus takut mendengar hal tersebut. Tapi anehnya, bisa kita lihat Haimiya malah bersikap lembut pada Kurose. Itu terjadi sebab Kurose merupakan anggota komite kesehatan dan ia sering bertemu dengan Haimiya yang sering bolos pelajaran dan tidur di ruang UKS tersebut. Melihat Haimiya yang selalu baik padanya, itu membuat Kurose langsung baper dibuatnya. Singkat waktu, saat berangkat ke sekolah, Kurose melihat Haimiya memasang wajah seramnya ketika memarahi siswa lain yang menghalangi jalannya. Melihat ada Kurose, sambil tersenyum manis, Haimiya pun langsung mengajaknya untuk berangkat bareng ke sekolah. Kurose merasa bingung kenapa Haimiya selalu baik pada dirinya. Karena penasaran, Kurose pun memberanikan diri bertanya kenapa Haimiya selalu baik padanya. Kurose sempat mengira kalau Haimiya suka pada dirinya. Lalu Kurose mengungkapkan alasan ia baik pada Kurose sebab hanya Kurose lah yang selalu membersihkan ruang UKS dan ia jadikan sebagai tempat tidurnya. Kurose pun masih sedikit bingung mendengar pernyataan tersebut. Kemudian saat di jalan, Kurose tidak sengaja tertabrak oleh murid lain hingga terjatuh. Itu membuat Haimiya marah. Dengan nada yang mengintimidasi, ia meminta murid yang menabrak Kurose itu untuk meminta maaf. Karena takut, mereka pun langsung meminta maaf dan pergi dari tempat tersebut. Karena kejadian itulah, Haimiya dan Kurose terlambat masuk ke sekolah. Alhasil, mereka pun dimarahi oleh Pak Guru Botak sebab datang terlambat. Sebagai hukuman, Pak Guru Botak pun meminta mereka untuk piket membersihkan kolam renang setelah pulang sekolah nanti. Kurose meminta maaf pada senpainya itu, sebab dirinya lah Haimiya jadi kena hukuman juga. Mendengar hal itu, Haimiya tidak masalah. Justru ia menganggap kalau berangkat ke sekolah bareng Kurose itu sangat menyenangkan. Kurose pun langsung malu sekaligus baper mendengar hal tersebut. Singkat waktu, mereka pun piket membersihkan kolam renang sepulang sekolah. Entah kenapa, perasaan Haimiya begitu senang saat dihukum berdua dengan Kurose. Namun, kesenangan itu pun hilang saat ada murid lain dari klub renang datang ke tempat tersebut. Yang lebih parahnya lagi, mereka malah tidak sengaja menyemprot wajah Haimiya dengan selang air. Jelas, itu membuatnya semakin marah dan mengancam akan menghabisi mereka. Singkat cerita, saat Kurose masuk UKS, ia tidak sengaja melihat Haimiya yang sedang mengganti baju. Kurose pun kaget melihatnya dan langsung meminta maaf. Kemudian, Haimiya pun langsung menangkap Kurose yang akan kabur, lalu bilang kalau Kurose tidak melupakan apa yang ia lihat barusan, maka Kurose akan menerima akibatnya. Karena takut, Kurose pun langsung kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, Kurose masih memikirkan kejadian kemarin dan ia khawatir kalau Haimiya akan marah padanya. Dan benar saja, saat Kurose menyapanya, Haimiya tidak mempedulikannya. Kurose pun kaget melihat sikap Haimiya yang mengabaikan dirinya. Karena merasa bersalah, Kurose memberanikan diri untuk menemui Haimiya di ruang UKS untuk meminta maaf. Lalu saat akan berbicara, Haimiya langsung membuka hoodie-nya. Dengan setelan kacamata barunya, Kurose pun dibuat kaget. Sebab dengan memakai kacamata, itu menambah kecantikan yang sudah ada pada Haimiya.
Kemudian Kurose menanyakan kenapa Haimiya tadi bersikap cuek pada dirinya, juga menanyakan soal kejadian kemarin. Lalu Haimiya meminta maaf lalu mengaku kalau ia tidak mendengar saat tadi disapa oleh Kurose karena ia sedang memakai earphone. Dan untuk masalah kemarin, Haimiya tidak marah asalkan Kurose mau melupakannya. Setelah mendengar pernyataan itu, Kurose sangat senang sebab tadi ia sempat khawatir kalau Haimiya membenci dirinya. Singkat waktu, saat perjalanan menuju sekolah, Kurose merasa sedih sebab semenjak masuk SMA, ia belum punya kontak temannya satupun. Di saat itu pula, ia malah berniat untuk tukeran kontak dengan Haimiya. Kebetulan di saat itu juga, Haimiya datang mendekati Kurose untuk berangkat ke sekolah bareng. Sambil memandang wajah Haimiya, Kurose mengumpulkan keberanian untuk meminta kontak senpainya itu. Tapi tanpa diduga, malah Haimiya duluan yang meminta tukeran kontak dengan Kurose. Dirasa kesempatan emas, tanpa pikir panjang, Kurose pun setuju dengan ide tersebut. Lalu saat melihat foto profil Haimiya, akhirnya Kurose tahu kalau nama depan senpainya itu adalah Mio. Karena malu, wajah Haimiya pun terlihat merah saat Kurose menyebut nama depannya. Singkat cerita, saat Kurose di lorong, ia tidak sengaja mendengar murid lain yang sedang membicarakan Haimiya. Kalau mereka melihat Haimiya sedang merokok, Kurose pun shock parah mendengar hal tersebut. Karena khawatir senpainya itu menjadi cewek bad boy, Kurose pun langsung menemui Haimiya di ruang UKS. Dan benar saja, Kurose kaget melihat Haimiya yang sedang menghisap sesuatu. Pada saat dicek, rupa-rupanya itu bukanlah rokok, melainkan cemilan yang sekilas bentuknya memang seperti bungkus rokok. Mengetahui hal itu, membuat Kurose jadi sedikit tenang. Lalu Kurose mengatakan kalau Haimiya dirumorkan merokok di sekolah. Mendengar hal itu, Haimiya mengungkapkan kalau dirinya memang sering dirumorkan dengan hal-hal yang tidak baik. Namun dirinya tidak mempedulikan hal tersebut dan membiarkan mereka berbicara seperti itu. Singkat cerita, saat Kurose sedang bermain game, tiba-tiba kakaknya yang bernama Sora pun menanyakan apa hari Minggu ini Kurose ada acara, sebab ia memiliki 2 tiket nganggur untuk nonton di bioskop. Jadi Sora meminta adiknya itu untuk pergi nonton berdua dengan temannya siapa saja. Mendengar hal tersebut, Kurose teringat dengan Haimiya dan ia berniat mengajaknya untuk pergi menonton. Lalu Kurose mencoba menghubungi Haimiya. Kurose merasa deg-degan khawatir Haimiya menolaknya. Tapi untungnya Haimiya mau menonton film bersama Kurose. Kurose pun sedikit kaget sebab ia tidak menyangka kalau Haimiya mau menerima ajakannya itu. Di sisi lain bisa kita lihat Haimiya pun merasa baper dengan hal itu. Terlebih ini pertama kali ada pria yang mau mengajaknya pergi menonton. Singkat waktu, hari kencan pun tiba. Terlihat Kurose sangat gugup saat menunggu Haimiya datang. Lalu sesaat kemudian, Haimiya pun tiba dengan pakaian yang cukup modis, dan itu membuat Kurose sedikit kaget melihatnya. Sambil jalan, Kurose menanyakan apa Haimiya sering nonton film di bioskop. Haimiya mengungkapkan kalau ini pertama kalinya, sebab ketika hari libur, dirinya hanya diam di rumah saja. Lalu saat mereka menonton film, Kurose terus memperhatikan Haimiya yang ketakutan. Sebab film yang mereka tonton adalah film horor. Sebab tidak kuat lagi, Haimiya pun mengajak Kurose untuk keluar saja. Melihat hal itu, Kurose menanyakan kalau Haimiya merasa takut menonton film, kenapa ia mau menerima ajakan Kurose. Sebab Kurose sudah memberitahu sebelumnya kalau film yang akan mereka tonton adalah film horor. Sambil malu-malu, Haimiya pun mengungkapkan kalau ia hanya mau bersama Kurose. Dan apa itu tidak boleh. Wajah Kurose pun langsung merah karena malu mendengar hal tersebut. Lalu sebagai gantinya, Haimiya mengajak Kurose untuk jalan-jalan saja. Kurose pun setuju saja dengan hal tersebut. Kemudian saat Kurose pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba Haimiya dihampiri oleh 2 orang pria so asik yang langsung menggodanya. Bukan hanya itu, mereka pun malah meminta tukeran kontak dengannya. Dengan wajah yang menakutkan, Haimiya pun langsung menolak hal tersebut. Melihat senpainya itu dalam bahaya,
Kurose refleks menolong Haimiya dari gangguan mereka berdua dan langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah kabur cukup jauh, akhirnya mereka bisa bernapas lega. Lalu sambil tersenyum manis, Haimiya berterima kasih pada Kurose karena sudah menolongnya tadi. Wajah Kurose pun langsung merah karena malu saat dipuji oleh senpainya yang cantik itu. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan kencan mereka dengan bermain boneka capit. Namun saat Haimiya mencobanya, ia selalu gagal sampai uang recehnya habis. Tapi saat Kurose mencoba satu kali, ia langsung berhasil. Melihat hal itu, membuat Haimiya sangat kesal, hingga ia malah menggunakan jalan pintas dengan memasang wajah imutnya pada seorang penjaga agar menaruh bonekanya di tempat yang gampang. Dan akhirnya Haimiya pun berhasil mendapatkan boneka yang sama dengan Kurose. Kemudian sambil tersenyum, Haimiya memberitahu kalau boneka mereka itu kapelan. Kurose pun baru sadar dengan hal itu. Singkat waktu, setelah puas jalan-jalan seharian, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum itu, Haimiya mengungkapkan kalau ia merasa senang bisa pergi bersama Kurose. Lalu saat Haimiya akan pergi, ia tidak lupa melambaikan tangan sambil bilang sampai jumpa lagi besok. Kurose pun langsung terpukau dengan hal tersebut. Lalu setibanya di rumah, Haimiya terus memandang boneka yang ia dapat sambil tersenyum, seolah-olah ia menyimpan perasaan pada Kurose. Singkat cerita, saat Haimiya mengajak Kurose untuk nongkrong di UKS, mereka malah bertemu dengan Bu Sensei yang sedang berjaga. Melihat mereka yang akrab, Bu Sensei pun menanyakan hal itu. Haimiya mengaku kalau mereka memang sering bertemu dan mengobrol di ruang UKS. Kemudian Haimiya tidak sengaja melihat boneka yang Kurose dapat kemarin yang dijadikan gantungan tas. Haimiya pun langsung menggoda Kurose dengan mengatakan kalau Kurose suka kapelan dengan dirinya. Itu membuat Kurose sedikit malu, lalu mengaku kalau sebenarnya ia memang suka mempunyai barang couple dengan Haimiya. Di sisi lain, Bu Sensei hanya bisa menonton tingkah muridnya itu yang masih dalam masa puber. Singkat cerita, kita diperlihatkan teman kelas Kurose bernama Tanzaki yang sedang membicarakan Haimiya di hadapan Kurose. Ia mengungkapkan kalau kemarin saat ia bermain basket bersama temannya, ia tidak sengaja melempar bola ke arah Haimiya dan itu membuatnya sangat marah. Jadi Tanzaki menganggap kalau Haimiya adalah gadis yang berbahaya. Tapi di saat itu pula Haimiya datang ke kelas untuk mengajak Kurose pergi. Terlihat Haimiya langsung menatap Tanzaki dengan tatapan yang menyeramkan. Itu membuat Tanzaki langsung kena mental dibuatnya. Lalu Tanzaki malah mengira kalau Kurose dalam bahaya jika dekat-dekat dengan Haimiya. Jadi ia berniat untuk menyelamatkannya. Tapi saat Tanzaki ke UKS, ia malah melihat Kurose dan Haimiya yang sedang berduaan. Belum cukup sampai di situ, Tanzaki malah bilang pada Kurose kalau Haimiya adalah gadis yang berbahaya dan ia mengira kalau Kurose sedang diancam oleh Haimiya. Mendengar hal itu, jelas membuat Haimiya marah pada Tanzaki. Karena sudah muak dengan si Tanzaki yang banyak bacot, Haimiya pun langsung menjewer bibirnya supaya ia diam. Lalu Kurose pun menjelaskan kepada Tanzaki soal rumor mengenai Haimiya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Tanzaki paham dan malah ingin berteman dengan Haimiya Senpai. Lalu saat Tanzaki pergi, Kurose menjelaskan kalau Tanzaki itu merupakan orang yang baik, sekaligus teman kelasnya yang pertama kali mau berteman dengan dirinya. Sambil memasang wajah yang cuek, Haimiya mengatakan kalau Kurose sudah punya teman baru, berarti Kurose bakal jarang menemuinya lagi di UKS. Mendengar hal itu, Kurose langsung membantahnya dengan bilang itu tidak benar karena Haimiya juga merupakan orang yang paling berharga. Jadi Kurose akan selalu menemui Haimiya Senpai di UKS. Setelah mendengar penjelasan itu, wajah Haimiya yang tadi cemberut kini bisa tersenyum lagi di hadapan Kurose. Singkat waktu, Haimiya dibuat kaget kenapa Tanzaki tiba-tiba berada di UKS. Haimiya pun menanyakan pada Kurose kenapa orang itu bisa ada di sini. Kurose mengungkapkan kalau Tanzaki membantu dirinya untuk bersih-bersih UKS. Terlebih Bu Sensei juga mengizinkannya. Haimiya pun sedikit kesal dengan keberadaan Tanzaki di ruangan UKS dan memilih pergi saja dari ruangan tersebut. Singkat cerita, saat Haimiya duduk di kolam, tiba-tiba Tanzaki kembali menemuinya.
Ia membuat Haimiya semakin jengkel melihatnya. Kemudian Haimiya menanyakan kenapa Tanzaki bisa berteman dengan Kurose. Kemudian Tanzaki mulai menceritakan kalau Kurose itu adalah siswa yang paling rajin di kelasnya, terutama dalam masalah piket. Tapi Kurose selalu sendirian dan tidak pernah mengobrol dengan orang lain. Jadi Tanzaki memutuskan untuk berteman saja dengan Kurose. Terlebih Kurose merupakan orang yang baik. Haimiya pun cukup senang mendengar hal itu, dan ia jadi tahu latar belakang Kurose yang sebenarnya. Singkat cerita, saat bersih-bersih UKS, Tanzaki bercerita kalau ia mengenal artis cantik yang memakai logat Kansai, dan menurutnya itu sangat imut. Mendengar hal itu, Kurose jadi teringat dengan Haimiya yang juga memakai logat Kansai saat berbicara. Lalu Tanzaki mengatakan, jangan-jangan Kurose suka pada Haimiya yang sering memakai logat Kansai. Karena malu, Kurose membantahnya kalau ia tidak suka dengan logat Kansai, dan tanpa Kurose sadari, Haimiya tidak sengaja mendengarnya dari balik pintu. Itu membuat Haimiya sedikit kesal, bahkan ia terus memikirkannya saat perjalanan pulang, bahkan sampai di rumahnya sekalipun. Keesokan harinya, Haimiya kembali menyapa Kurose tanpa logat Kansai yang biasa ia gunakan. Itu membuat Kurose merasa aneh mendengarnya. Sepanjang jalan, Kurose terus memperhatikan senpainya itu bicara. Ia merasa aneh dengan cara bicara Haimiya, lalu menanyakan apa senpai baik-baik saja. Haimiya pun langsung to the point kalau ia tahu Kurose tidak suka logat Kansai yang biasa dirinya gunakan. Kurose pun sadar kalau Haimiya berubah itu sebab ucapannya kemarin, dan mengatakan kalau Haimiya salah paham dengan ucapannya itu, dan mengaku kalau logat Kansai yang biasa Haimiya pakai itu bagus dan Kurose sangat menyukainya. Lalu Kurose memohon agar Haimiya berbicara seperti biasa saja. Mendengar hal itu, Haimiya pun sekarang sudah tidak kepikiran lagi dan akan kembali bicara dengan logat Kansai yang biasa ia gunakan. Singkat waktu, saat Kurose ke UKS, ia melihat Haimiya memakai rok yang cukup pendek. Lalu di saat itu pula, ada siswa lain yang melihatnya juga dan bilang kalau Haimiya cukup seksi juga. Haimiya pun langsung memarahi mereka berdua karena menganggap kalau itu perbuatan mesum. Sesaat kemudian, ketika Haimiya duduk di taman, Kurose melihat segerombolan siswa yang kalau mereka menengok ke arah Haimiya, maka mereka bisa melihat isi roknya Haimiya. Terlebih, ia memakai rok yang cukup pendek. Tanpa pikir panjang, Kurose pun berusaha untuk menghalanginya agar senpainya itu aman. Setelah mereka pergi, Haimiya menanyakan apa maksud Kurose yang tiba-tiba duduk di depannya. Sambil menahan malu, Kurose mengaku kalau ia hanya ingin melindungi pakaian dalam senpai dari pandangan para siswa yang baru saja lewat. Mendengar hal itu, Haimiya pun tertawa dan mengatakan kalau ia memakai celana double, lalu menunjukkan pada Kurose. Entah hoki atau bagaimana, sebab Haimiya saat itu lupa memakai celana double dan hanya memakai celana dalam saja. Jelas itu membuat Kurose kaget sampai-sampai ia mimisan. Begitu juga dengan Haimiya, ia pun kaget saat menyadari kalau ia lupa memakainya. Singkat cerita, saat Kurose masuk sekolah, ia tidak sengaja mendengar siswi yang membicarakan dirinya yang selalu pulang bareng dengan Haimiya. Juga mereka membicarakan soal Kurose yang memakai barang kapelan dengan Haimiya, dan menurut mereka itu adalah hal yang menjijikan. Mendengar hal tersebut, Kurose mengira kalau dirinya tidak pantas berdampingan dengan Haimiya, sebab itu bisa membuat orang lain merasa jijik dengan Haimiya yang sering dekat-dekat dengan pria culun seperti dirinya. Dan juga Kurose menduga kalau Haimiya selama ini terpaksa mau menjadi temannya karena merasa kasihan saja sebab Kurose tidak punya teman. Lalu di saat itu pula Tanzaki datang menanyakan kenapa Kurose melamun saja dari tadi. Lalu Kurose langsung menanyakan apa dirinya pantas kalau menjadi teman dekatnya Haimiya. Tanzaki pun sedikit kaget kenapa tiba-tiba Kurose bertanya seperti itu. Karena bingung mau menjawab apa, Tanzaki meminta Kurose untuk bertanya saja pada Haimiya langsung soal hal ini. Dirasa ada benarnya, Kurose pun setuju dengan ide tersebut. Singkat waktu, saat pulang sekolah,
Kurose tidak sengaja bertemu Haimiya di ruang UKS yang sedang bersih-bersih. Melihat ada Kurose, Haimiya pun langsung mengajaknya untuk pulang bareng. Sebenarnya Kurose ingin sekali untuk bisa pulang bareng dengan Haimiya. Tapi saat teringat ucapan siswi tadi pagi, ia pun menolak ajakan tersebut. Haimiya merasa aneh dengan sikapnya Kurose barusan. Lalu saat di rumah, Haimiya kembali menanyakan apa Kurose baik-baik saja. Haimiya pun merasa kesal sebab Kurose hanya membalas chatnya dengan stiker saja. Singkat cerita, saat berangkat sekolah, Haimiya kembali menemui Kurose. Namun Kurose malah lari meninggalkan senpainya itu. Dirasa ada yang tidak beres, Haimiya pun langsung menemui Kurose di UKS. Lalu sambil memasang wajah seramnya, Haimiya menanyakan kenapa sikap Kurose tiba-tiba berubah padanya. Jika ada masalah, kenapa tidak dibicarakan baik-baik saja? Karena sudah terpojok, Kurose pun mengatakan alasan ia menjauhi senpai sebab kemarin ia mendengar murid lain yang membicarakan hubungan mereka, yaitu antara Kurose dengan Haimiya. Jadi Kurose khawatir kalau ia dekat-dekat dengan Haimiya, itu bisa membuat orang lain merasa jijik dengan Haimiya. Lalu sambil tersenyum, Haimiya mengatakan kalau ia membenci cara berpikir Kurose yang seperti itu. Kurose pun kaget mendengar hal itu. Kemudian Haimiya mengungkapkan kalau Kurose lebih mementingkan ucapan orang lain dibandingkan dengan perasaan dirinya. Lalu Haimiya menambahkan kalau Kurose itu mudah dipengaruhi oleh omongan orang lain. Kemudian sebelum pergi, Haimiya mengatakan kalau sekarang ia sangat marah dengan Kurose sebab ia sudah tidak paham lagi dengan apa yang Kurose pikirkan. Kurose pun hanya bisa diam setelah mendengar hal tersebut. Saat di rumah, terlihat Kurose main gitar sambil teriak-teriak seperti orang stres. Dirasa ada yang aneh, adiknya yang bernama Umi pun menanyakan apa yang terjadi. Melihat kakaknya itu yang diam saja, Umi mengatakan kalau Kurose pasti ada masalah dengan gadis yang kemarin ia ajak pergi nonton. Kurose pun langsung kaget mendengar adiknya berbicara seperti itu. Kemudian Umi mengatakan daripada Kurose melampiaskan masalahnya dengan main gitar, lebih baik Kurose bicara lagi dengan Haimiya agar ia paham. Sebab ia yakin kalau Haimiya pasti akan mengerti kalau Kurose mau menjelaskannya secara baik-baik. Mendengar hal itu, Kurose pun jadi berniat kalau ia tidak akan lari lagi dari masalah ini dan ia akan mencoba lagi bicara secara jujur pada senpainya itu. Singkat waktu, keesokan paginya, Kurose memberanikan diri untuk mendatangi Haimiya di UKS. Walaupun sebenarnya Kurose masih sangat takut bertemu dengan senpainya itu. Lalu sesampainya di sana, ternyata Haimiya tidak ada dan Kurose hanya melihat Bu Sensei saja. Kurose pun langsung menanyakan keberadaan Haimiya. Bu Sensei mengungkapkan kalau sedari pagi ia tidak melihat Haimiya. Bu Sensei menyarankan Kurose untuk mencarinya saja di kelas. Oh, rupanya Haimiya telah menitipkan surat pada Bu Sensei dengan bilang kalau ada Kurose, suruh saja ia datang ke kelas. Sepanjang perjalanan, Kurose terus memikirkan kenapa Haimiya tidak datang ke UKS, padahal itu merupakan tempat favorit Haimiya untuk nongkrong. Lalu sesampainya di kelas, Kurose melihat Haimiya yang sedang melamun seperti memikirkan sesuatu. Kemudian Kurose mendekati Haimiya sebab ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Namun Haimiya malah bersikap cuek pada Kurose, yang itu menandakan kalau Haimiya masih kesal dengan sikapnya Kurose kemarin. Lalu Haimiya mengatakan kalau ia tidak mau berbicara dengan orang yang tidak mau bersamanya. Kurose pun panik mendengar pernyataan itu. Lalu dengan suara yang lantang, Kurose benar-benar meminta maaf soal kejadian kemarin. Terlihat Haimiya masih tidak peduli dengan apa yang Kurose bicarakan. Lalu Haimiya malah bilang kalau ia sama sekali tidak berharap Kurose untuk meminta maaf pada dirinya, sebab Haimiya sudah tidak peduli lagi dengan hal itu. Mendengarnya membuat Kurose berpikir kalau Haimiya tidak mau lagi berteman dengan dirinya. Namun Kurose tidak mau hal itu terjadi, mengingat sudah banyak kenangan manis yang ia jalani bersama senpainya itu. Tidak ingin menyerah dengan keadaannya saat ini, sambil berteriak, Kurose mengatakan kalau ia ingin sekali pulang bareng lagi dengan Haimiya seperti dulu. Haimiya pun sedikit kaget mendengar hal tersebut. Lalu Kurose mengaku
Alasan ia berbicara seperti itu kemarin pada Haimiya, sebab setiap kali Kurose melihat Haimiya mengobrol dengan orang lain di kelas, Kurose berpikir apa pantas pria culun seperti dirinya berteman dengan wanita cantik seperti Haimiya. Ditambah, Kurose sering mendengar gosip tentang Haimiya yang selalu dekat dengan Kurose. Lalu sambil menangis, Kurose kembali mengungkapkan, mulai sekarang dirinya tidak peduli lagi orang lain mau bicara apa tentang kedekatan dirinya dengan Haimiya. Yang penting sekarang, Kurose hanya ingin berteman baik dengan Haimiya, sebab selama ini Haimiya begitu baik pada dirinya. Terlihat, Haimiya terus menatap wajah Kurose yang sedang menangis di hadapannya. Setelah mengungkapkan isi hatinya, Kurose sudah pasrah dan tidak peduli lagi dengan apa yang Haimiya pikirkan tentang dirinya. Yang terpenting, Kurose sudah mau berkata jujur pada senpainya itu. Kemudian, saat Kurose akan pamit untuk pergi, tanpa diduga, Haimiya meminta agar Kurose jangan pergi. Lah, dikira ada apa? Haimiya malah membahas kenapa Kurose menangis di hadapannya. Kurose pun jadi sedikit malu mendengarnya. Lalu Haimiya meminta Kurose untuk duduk. Kemudian Kurose mengatakan pasti Haimiya merasa aneh pada dirinya, sebab berbicara hal yang tidak pernah Haimiya duga sebelumnya. Terlihat Haimiya memberikan tisu agar Kurose mengusap air matanya. Lalu sambil tersenyum manis, yang manisnya membuat mental para jomblo meronta-ronta. Haimiya mengatakan kalau ia merasa senang sebab Kurose sudah mau berkata jujur di hadapannya. Bukan hanya itu, Haimiya juga meminta maaf sudah bersikap kasar pada Kurose kemarin. Setelah itu, untuk mencairkan suasana, Haimiya menggoda Kurose dengan meledeknya. Haimiya tidak menyangka kalau Kurose akan menangis seperti itu. Jelas, itu membuat Kurose jadi salting sekaligus malu mendengarnya. Kemudian, Haimiya kembali mengatakan kalau sebenarnya ia juga tidak peduli dengan perkataan orang lain soal kedekatannya dengan Kurose. Terlebih, ia tidak punya teman, dan hanya Kurose lah teman satu-satunya yang ia miliki. Lalu dengan nada yang sedikit menggoda, Haimiya langsung mengajak Kurose untuk belajar bersama, sebab sebentar lagi akan ada ujian tengah semester. Kurose pun langsung setuju dengan ajakan itu, dan ia langsung gercep mengambil bukunya di kelas. Dan bisa kita lihat, Kurose begitu senang sebab ia bisa kembali berhubungan baik dengan senpainya itu. Namun di sisi lain, bisa kita perhatikan kalau sebenarnya Haimiya merasa baper saat Kurose berkata jujur tadi, dan Haimiya merasa kalau Kurose merupakan cowok yang menggemaskan. Singkat waktu, mereka pun akhirnya belajar bersama di kelas. Kemudian, Haimiya mengajarkan beberapa rumus kimia yang Kurose tidak mengerti. Haimiya mengaku kalau ia memang jago dalam pelajaran kimia, jadi Kurose tidak perlu malu-malu bertanya pada dirinya. Lalu Kurose melihat buku Haimiya, yang di sana ada nama lengkap Haimiya. Kurose merasa kalau nama itu sangat indah, dan itu sangat cocok untuk Haimiya yang terlihat cantik. Haimiya pun sedikit kaget mendengar pernyataan itu. Sambil menahan malu, Haimiya menanyakan nama depan Kurose sebab ia belum tahu. Kurose pun baru ingat kalau selama ini ia belum pernah memberitahu nama depannya pada siapapun, termasuk pada Haimiya. Lalu Haimiya mencoba menebak nama depannya Kurose, namun semua nama yang ia sebutkan itu salah. Karena sudah putus asa, Haimiya pun memaksa Kurose untuk menyebutkan nama depannya sekarang juga. Kemudian sambil tersenyum, Kurose mengatakan kalau nama depannya itu adalah Ao. Haimiya pun sedikit terkesima melihat Kurose yang tersenyum padanya. Setelah itu, Haimiya kembali menggoda Kurose dengan menyebut nama depannya, dan itu berhasil membuat Kurose jadi sedikit salting dibuatnya. Lalu Kurose membalas dengan menyebut nama depan Haimiya dengan nama Mio. Namun itu tidak mempan, sebab Kurose sudah pernah menyebutkannya beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang sudah kalian duga, bukannya fokus belajar, tapi mereka malah terlihat bermesraan. Dan itu membuat kalian termasuk admin dibuat iri melihatnya. Kemudian, mereka kembali mempertontonkan kemesraan mereka pada kita. Terlihat, Haimiya meminta Kurose untuk memberikan tangannya. Itu membuat Kurose sedikit malu. Lalu, Haimiya mulai meraba tangannya Kurose. Bisa kita perhatikan, Kurose jadi salting sebab ia pertama kalinya merasakan tangan Haimiya yang begitu lembut.
Belum cukup sampai di situ, sambil tersenyum, Haimiya pun menempelkan telapak tangannya pada Kurose sambil bilang kalau tangan Kurose lebih besar darinya. Jelas, itu membuat jantung Kurose semakin dagdikduk dibuatnya. Lalu, Haimiya melihat jari telunjuk Kurose yang sedikit kasar. Kurose mengaku kalau itu sebab dirinya sering bermain gitar. Itu ia lakukan hanya sebagai hobinya saja saat waktu luang. Lalu, dengan tatapan yang menggoda, Haimiya mengungkapkan kalau ia ingin sekali mendengar Kurose bermain gitar. Karena malu, Kurose pun berusaha mengalihkan pembicaraan dengan memuji kuku Haimiya yang terlihat cantik. Haimiya mengaku kalau ia sering mengecat kukunya itu di rumah. Tapi tidak jarang, ia juga pernah melakukan itu saat di UKS ketika Bu Sensei tidak ada. Lalu di saat itulah Kurose merasa terpukau melihat kecantikan Haimiya saat ia tersenyum lepas di hadapannya. Kemudian setelah itu Haimiya menanyakan apa yang akan Kurose lakukan sekarang. Kurose pun sedikit bingung kalau tiba-tiba ditanya seperti itu. Namun Kurose mengungkapkan kalau sekarang ia hanya ingin pulang bareng dengan Haimiya. Haimiya pun sangat setuju dengan hal tersebut. Tapi di sisi lain, Bu Sensei memperhatikan Haimiya dan Kurose di kelas. Bu Sensei merasa lega saat melihat hubungan kedua muridnya itu kini bisa membaik kembali. Oke, kita lanjut ke part yang ketiga. Singkat waktu, setelah hubungan mereka kembali membaik, Kurose dan Haimiya memutuskan untuk pulang bareng. Lalu saat perjalanan pulang, Haimiya mengajak Kurose untuk mampir sebentar ke minimarket sebab ada sesuatu yang ingin ia beli. Kurose pun setuju saja dengan ide tersebut. Terlebih dirinya juga merasa lapar setelah seharian bersekolah. Lalu sesampainya di dalam, Haimiya meminta izin pada Kurose membeli sesuatu untuk makan malam nanti. Karena penasaran, Kurose pun mengikuti senpainya itu. Sebab Kurose ingin tahu apa makanan yang Haimiya beli. Melihat Haimiya yang membeli ramen instan versi jumbo, Kurose sedikit kaget melihatnya. Ia tidak menyangka kalau porsi makan cewek cantik seperti Haimiya itu banyak juga. Karena malu dilihat Kurose, Haimiya pun mengatakan kalau ia cuma melihat saja dan tidak niat untuk membelinya. Namun Kurose mengatakan menurutnya porsi makan besar untuk cewek itu gak masalah sama sekali. Terlebih Kurose juga sering membeli ramen instan yang sama dengan Haimiya. Lalu dengan tatapan yang menyeramkan, Haimiya meminta jangan membocorkan hal ini pada orang lain. Sebab kalau sampai hal ini bocor, maka Haimiya akan menghabisi Kurose. Kurose pun tegang dan ia berjanji tidak akan bilang pada siapapun. Singkat waktu, setelah selesai berbelanja, mereka pun duduk sebentar untuk makan sambil ngobrol bareng di depan minimarket. Kemudian di saat itulah Kurose sedikit mengeluh pada Haimiya kalau hari Senin nanti ia kembali mendapat giliran piket di UKS lagi. Dan teman-temannya yang lain malah bolos tidak mau membantu Kurose untuk piket. Mendengar hal itu, Haimiya mengatakan seharusnya Kurose lebih berani lagi pada teman-temannya itu agar Kurose tidak piket sendirian lagi. Tapi Kurose mengaku kalau dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Mendengar pernyataan itu, Haimiya mengungkapkan kalau Kurose itu benar-benar payah dalam mengungkapkan perasaannya. Haimiya tahu sifat Kurose yang tidak enakan sama orang lain, atau istilah kerennya disebut people pleaser. Namun di sisi lain, Haimiya senang kalau akhir-akhir ini Kurose bisa mengungkapkan apa yang Kurose rasakan pada dirinya. Sebenarnya, Kurose ingin berubah, namun sifat penakut yang ada pada dirinya itu masih ada. Tapi berkat Haimiya yang memahami sifat Kurose juga mau dekat dengannya, Kurose jadi sedikit berani berkata jujur di hadapan Haimiya. Haimiya pun hanya bisa tersenyum mendengar pernyataan itu. Lalu tanpa diduga, Haimiya meminta Kurose untuk buka mulut, sebab ia akan menyuapi Kurose. Kurose pun sedikit malu dengan hal tersebut. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Di saat itu pula, Kurose memberitahu kalau sebentar lagi sekolah mereka akan mengadakan festival budaya. Kurose menanyakan apa senpai pernah ikut dalam acara tersebut. Haimiya mengaku kalau dirinya belum pernah mengikuti acara seperti itu.
Kurose pun sedikit kaget mendengar hal itu, lalu menanyakan kenapa Haimiya tidak pernah ikut. Haimiya menganggap kalau acara seperti itu sedikit ribet. Lalu Haimiya juga mengaku kalau tahun lalu dirinya bolos dari semua kegiatan yang ada di sekolah, dan itu membuat Haimiya jadi tidak naik kelas. Mendengar hal tersebut, Kurose sadar kalau Haimiya adalah tipe orang yang sepertinya akan menghilang kalau Kurose tidak peka dengan keadaannya. Jadi Kurose menanyakan apa senpai akan ikut dalam festival budaya tahun ini. Namun tanpa diduga, Haimiya mengatakan kalau ia akan ikut, sebab tahun ini sepertinya Haimiya akan sedikit menikmati masa sekolahnya. Sebab tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini, dengan suara yang lantang, Kurose mengatakan kalau ia ingin membuat kenangan yang berharga bersama senpainya itu. Haimiya pun sedikit terkejut mendengarnya. Lalu sambil tersenyum, Haimiya mengatakan kalau ia setuju dengan ide tersebut. Singkat cerita, saat Haimiya masuk ke UKS, ia melihat Kurose yang sedang belajar bersama Tanzaki untuk mempersiapkan ujian tengah semester yang sebentar lagi akan dimulai. Melihat Kurose yang sedikit kebingungan, Haimiya malah pamer dengan skill yang ia miliki. Haimiya malah menantang mereka berdua dengan bilang kalau nilai kimia Kurose dan Tanzaki di atas 90, maka Haimiya akan menuruti apapun permintaan mereka. Mendengar kata apapun, Kurose sedikit kaget sekaligus ia malah berpikir mesum pada senpainya itu. Singkat waktu, hari ujian pun tiba. Terlihat mereka begitu fokus saat mengerjakan ujian. Lalu setelah hasil ujiannya muncul, mereka pun kumpul kembali di ruang UKS. Melihat Tanzaki yang hanya diam saja dari tadi, Kurose pun menanyakan bagaimana hasil ujian yang Tanzaki dapat. Tanzaki sedikit kesal sebab ia kembali mendapat nilai merah. Tidak ingin merasa gagal sendiri, Tanzaki malah menuduh kalau Kurose pasti mendapat nilai merah juga seperti dirinya. Kemudian di tengah keributan, Haimiya langsung memamerkan nilai ujiannya yang rata-rata mendapat nilai 90 ke atas. Jelas, itu membuat Tanzaki dan Kurose kagum sebab selain cantik, Haimiya juga gadis yang pintar dalam pelajaran sekolah. Lalu sekarang giliran Kurose yang menunjukkan hasil ujiannya, dan tanpa diduga, ia berhasil mendapat nilai 95 di mata pelajaran kimia. Itu membuat Haimiya juga Tanzaki sedikit kaget melihatnya. Sambil menahan malu, Kurose mengungkapkan kalau ia bisa mendapat nilai yang bagus, itu sebab Haimiya sudah berjanji akan memberikan apapun pada dirinya. Dengan nada yang sedikit menggoda, Haimiya menanyakan apa yang Kurose inginkan darinya. Kurose jadi bingung apa yang akan ia minta pada senpainya itu. Karena Kurose kebanyakan mikir, akhirnya Haimiya pun memutuskan untuk mengajak Kurose untuk makan ramen saja bersama dirinya. Kurose pun setuju saja dengan ide tersebut. Namun di sisi lain, ada seorang gadis cantik yang memperhatikan obrolan mereka bertiga. Kira-kira siapakah gadis tersebut? Singkat cerita, kita diperlihatkan Bu Sensei yang sedang memberi pengumuman kalau sebentar lagi akan ada festival budaya. Jadi Bu Sensei meminta ide acara apa yang akan kelas mereka lakukan saat festival nanti. Kemudian ada seorang siswi yang mengangkat tangan, dan rupanya gadis yang memperhatikan Haimiya saat di UKS itu bernama Koyuki. Ia memberi ide ingin membuat maid cafe saat festival nanti, sebab Koyuki merasa kalau gadis imut seperti dirinya bisa menarik banyak pengunjung saat acara nanti. Namun tiba-tiba Koyuki malah menunjuk Haimiya untuk cosplay menjadi maid bersama dirinya. Haimiya pun shock parah mendengar hal tersebut. Belum cukup sampai di situ, teman-teman sekelasnya pun setuju dengan ide tersebut. Mereka menganggap kalau Haimiya cosplay pakai baju maid pasti akan terlihat cantik. Jelas, itu membuat Haimiya semakin panik mendengarnya. Singkat waktu, saat jam istirahat tiba, dengan tatapan yang menyeramkan, Haimiya meminta Koyuki untuk ngobrol sebentar. Lalu dengan dada yang sedikit emosi, Haimiya menanyakan kenapa Koyuki berani melakukan ini pada dirinya.
Terlebih, Haimiya menganggap kalau dirinya dengan Koyuki belum pernah ngobrol satu sama lain sebelumnya. Bukannya menjelaskan, Koyuki malah meminta Haimiya jangan marah-marah terus, sebab itu bisa membuat wajah Haimiya bakal cepat keriputan. Koyuki juga memuji mata Haimiya yang terlihat cantik dengan bulu mata yang panjang. Tidak peduli dengan hal itu, Haimiya pun meminta Koyuki menjelaskan semuanya sebelum dirinya marah. Akhirnya, Koyuki mengaku kalau dirinya tidak bermaksud jahat pada Haimiya. Koyuki hanya ingin meminta tolong Haimiya untuk menggantikan sip kerja paruh waktunya minggu ini. Haimiya pun sedikit murka mendengar permintaan konyol seperti itu. Karena sudah terdesak, Koyuki pun mengaku kalau ia mendapat nilai merah saat ujian kemarin dan ia harus ikut remedial di sekolah. Oleh sebab itulah, Koyuki tidak bisa masuk kerja saat pulang sekolah nanti. Awalnya, Haimiya menolak hal tersebut. Tapi Koyuki mengaku kalau dirinya sering melihat Haimiya datang ke sebuah kedai ramen Jiro yang menyediakan ramen dalam versi jumbo. Dan Koyuki tahu kalau Haimiya tidak ingin orang lain tahu tentang hal ini. Oleh sebab itu, jika Haimiya mau menuruti perintahnya, maka Koyuki akan menjaga rahasia tersebut. Dan juga ia tidak akan memaksa Haimiya untuk mengcosplay pakai baju med saat festival budaya nanti. Karena gak mau ribet, akhirnya Haimiya pun setuju untuk menggantikan sip kerja Koyuki. Singkat waktu, setelah pulang sekolah, Haimiya mendatangi tempat kerja Koyuki yang ternyata adalah seorang pengasuh di sebuah tempat penitipan balita. Haimiya pun sedikit kaget sekaligus tidak menyangka kalau dirinya akan mengasuh anak-anak kecil. Kira-kira apakah Haimiya sanggup mengasuh para bocil tersebut? Oke, kita lanjut ceritanya di part yang keempat. Karena Haimiya merupakan orang baru di tempat tersebut, para bocil pun kepo dan menanyakan siapa Haimiya. Dan ada juga yang meminta Haimiya untuk membacakan buku cerita. Haimiya pun sedikit kebingungan mendengar hal itu. Hingga di tengah kebingungan, datang seorang ibu pegawai senior di tempat tersebut. Si ibu pun mengungkapkan kalau ia sangat senang Haimiya mau datang untuk membantu dirinya mengasuh anak-anak di tempat tersebut. Namun, Haimiya mengaku kalau dirinya masih bingung harus berbuat apa, sebab ini pertama kalinya ia mengasuh anak kecil. Lalu di saat itu pula, para bocil kembali mendatangi Haimiya. Mereka meminta Haimiya untuk cepat membacakan buku cerita. Melihat anak-anak yang begitu bersemangat, si ibu pun memberitahu mereka kalau Koyuki hari ini tidak bisa datang. Dan untuk sementara waktu, Haimiya yang akan menjadi teman bermain mereka. Para bocil pun setuju saja dengan hal itu. Dan si ibu langsung memberi Haimiya seragam berupa apron yang sudah diberi nama Haimiya. Karena sudah tidak sabar, anak-anak meminta Haimiya untuk cepat membacakan buku ceritanya. Dengan ekspresi yang datar, Haimiya pun membacakan buku tersebut di hadapan anak-anak. Namun mereka kurang suka dengan cara Haimiya membaca ceritanya. Berbeda dengan Koyuki yang jauh lebih menarik dalam membaca. Mendengar hal itu, membuat Haimiya sangat kesal dengan ucapan para bocil tersebut. Menit demi menit pun berlalu, terlihat Haimiya terus diajak bermain sembari terus diganggu oleh mereka. Belum cukup sampai di situ, Haimiya pun dibuat semakin kesal saat anak-anak tersebut terus membandingkan dirinya dengan Koyuki yang lebih baik daripada Haimiya. Karena sudah kesal, Haimiya pun malah mengirim spam stiker pada Kurose. Yang itu membuat Kurose sedikit bingung, lalu menanyakan apa Haimiya baik-baik saja. Mendapat perhatian dari orang yang ia sukai, itu membuat Haimiya jadi senyum-senyum sendiri. Kemudian tak lama setelah itu, tanpa Haimiya duga, Kurose datang ke tempat tersebut. Itu membuatnya sedikit kaget. Kurose pun menanyakan kenapa Haimiya bisa berada di tempat seperti ini. Haimiya mengatakan kalau dirinya harus menggantikan Koyuki yang tidak bisa datang karena harus remedial di sekolah. Itu membuat Kurose sedikit kaget mendengarnya. Lalu Haimiya menanyakan kenapa Kurose datang ke tempat ini. Kurose mengaku kalau ia sedikit khawatir dengan Haimiya, sebab tadi Haimiya mengirim spam stiker padanya. Itu membuat Kurose senang ketika Haimiya mau menghubunginya saat sedang kesusahan. Lalu dengan wajah yang malu-malu,
Haimiya juga mengaku kalau dirinya sangat senang saat Kurose datang ke tempat tersebut. Lalu Kurose menawarkan diri untuk membantu pekerjaan Haimiya mengasuh anak-anak tersebut. Mendengarnya membuat Haimiya sangat senang dan menganggap Kurose sebagai penyelamat hidupnya. Namun di sisi lain, ada seorang bocil yang sekilas mirip dengan Ayano Koji, tapi versi light, yang terus memperhatikan Haimiya dan Kurose dari bangku belakang. Kira-kira siapakah bocil tersebut? Singkat waktu, saat di sekolah, Haimiya bertemu dengan Koyuki. Koyuki menanyakan apa Haimiya suka dengan pekerjaan paruh waktunya. Karena sudah muak, Haimiya pun malah mengacungkan jari tengahnya pada Koyuki. Namun Koyuki hanya tersenyum saja melihat hal tersebut. Kembali pada Kurose, di hari kedua ini ia sudah resmi menjadi pengasuh anak-anak bersama Haimiya di tempat itu. Si ibu pun sangat senang dengan kehadiran Kurose di tempatnya, sebab Kurose terlihat disukai oleh anak-anak di tempat itu. Haimiya juga dibuat heran kenapa Kurose bisa membuat anak-anak bisa begitu akrab dengan dirinya. Haimiya menduga kalau Kurose bisa disukai anak-anak sebab Kurose merupakan orang yang baik, berbeda dengan dirinya yang gampang emosian. Lalu di saat itu pula datang bocil kemarin yang tiba-tiba menempelkan rumput berduri di baju Haimiya. Haimiya pun langsung memarahi bocil tersebut, tapi bukannya takut, si bocil malah meledek Haimiya lalu kabur dari sana. Haimiya pun dibuat heran dengan tingkah si bocil barusan. Tidak ingin memikirkan hal itu, Haimiya memilih untuk melanjutkan bermain rumah-rumahan dengan anak-anak yang lain. Namun anak-anak itu malah meminta Haimiya berperan sebagai ibu dan Kurose sebagai ayah. Karena malu, Haimiya dan juga Kurose menolak ide tersebut. Namun si bocil kampret kembali datang dan malah langsung meminta peran menjadi anak mereka. Tanpa ragu, si bocil langsung meminta dibuatkan makanan oleh Haimiya. Haimiya terlihat sangat jengkel melihat tingkah si bocil. Karena sudah muak, Haimiya pun memberikannya sebutir tahu saja, sebab Haimiya sedang malas memasak. Bukannya dimakan, si bocil malah mengadu pada ayah Kurose kalau mama Haimiya payah dalam memasak. Melihat tingkah si bocil yang sudah kelewatan, itu membuat Haimiya marah dan akan memberi si bocil sedikit pelajaran. Untungnya ada Kurose yang bisa mencegah hal tersebut. Lalu sambil tersenyum nakal, si bocil mengatakan pada Kurose dan Haimiya, kalau kalian adalah ayah dan ibu, berarti kalian harus berpelukan dan juga berciuman. Hah? Berciuman? Haimiya dan Kurose pun sangat kaget mendengar hal tersebut. Lalu dengan wajah yang sedikit panik, Haimiya mengatakan pada Kurose kalau Kurose gak mungkin melakukan hal itu kan. Kurose pun dibuat deg-degan saat memandang bibir Haimiya yang begitu lembut. Lalu Kurose langsung menegur si bocil dengan bilang kalau kamu tidak boleh membuat mama bersedih. Untuk mencairkan suasana, Kurose pun memilih untuk melanjutkan bermain saja dengan anak-anak yang lain. Kemudian ada anak perempuan lain yang memanggil si bocil dengan nama Mashiro Shiyu, di mana Mashiro ditegur oleh teman-temannya yang lain agar jangan terus mengganggu Haimiya dan juga Kurose. Mengetahui nama belakang Mashiro adalah Shiyu, Haimiya akhirnya sadar kalau Mashiro merupakan adiknya Koyuki, sebab nama belakang mereka itu sama. Mengetahui hal itu, Haimiya mengungkapkan pantas si bocil Mashiro nakal, sebab sifatnya sama persis dengan kakaknya yaitu Koyuki yang sama-sama menyebalkan. Lalu tanpa diduga, Haimiya malah menggantung si bocil di tembok. Itu ia lakukan sebagai pelajaran agar Mashiro tidak berani lagi mengganggu dirinya. Singkat waktu, setelah selesai bekerja, Kurose terlihat menunggu Haimiya di tempat loker. Namun Haimiya tiba-tiba muncul di belakang Kurose sambil memanggilnya ayah. Itu membuat Kurose sedikit kaget mendengarnya. Kemudian Haimiya memberi Kurose minuman kaleng sebagai hadiah atas kerja keras Kurose hari ini. Kemudian di saat itulah Haimiya mengungkapkan kalau ia tidak menyangka kalau Mashiro si bocil bangor adalah adik Koyuki.
Terlebih saat Mashiro meminta mereka untuk berciuman, itu sangat merepotkan sekali. Lalu Haimiya menambahkan kalau ia sedikit kagum pada Kurose yang bisa menghadapi bocah nakal itu dan anak-anak yang lain dengan baik. Kurose pun mengatakan kalau ia melakukan itu semua agar anak-anak tersebut tidak membuat Haimiya kesal, dan juga Kurose ingin menjadi sosok ayah yang baik. Mendengar hal itu, Haimiya mengungkapkan di hadapan Kurose kalau Kurose jadi seorang ayah, Haimiya yakin pasti setiap hari bakalan seru. Kurose pun langsung salting mendengar pernyataan Haimiya barusan. Karena malu, Kurose pun langsung pergi sebab ia ingin mengambil barang yang ketinggalan. Dan chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya Haimiya yang sedikit merasa bersalah sebab keceplosan mengatakan hal semacam itu pada Kurose. Kita lanjut ceritanya di part yang kelima. Keesokan paginya, saat di sekolah, Haimiya didatangi oleh Koyuki untuk menanyakan bagaimana pekerjaan paruh waktu yang ia berikan. Lalu sambil tersenyum menyeramkan, Haimiya mengatakan kalau ia sangat senang saat bermain dengan adik Koyuki. Melihat ekspresi Haimiya yang seperti itu, Koyuki pun menanyakan apa Mashiro membuat masalah. Namun dengan nada yang sedikit emosi, Haimiya pun mengatakan agar Koyuki jangan sok peduli dengan dirinya, sebab Koyuki lah yang sudah membawa Haimiya dalam kondisi seperti ini. Koyuki pun hanya bisa diam mendengar pernyataan tersebut. Singkat waktu, Haimiya pun kembali melanjutkan pekerjaan paruh waktunya, dan seperti biasa, si bocil Mashiro kembali mengganggu Haimiya sehingga membuatnya sangat marah. Lalu setelah selesai melakukan pekerjaannya itu, Haimiya dan Kurose pun mengobrol sebentar sebelum mereka pulang. Tapi tanpa mereka sadari tadi ada Koyuki yang memperhatikan mereka berdua. Singkat cerita, kita diperlihatkan Haimiya yang baru bangun tidur, tapi saat ia akan berangkat sekolah, ia baru sadar kalau kotak pensil miliknya ketinggalan di tempat kerja kemarin. Jadi terpaksa Haimiya pun harus mengambilnya. Kemudian, sesampainya di sana, Haimiya melihat Mashiro yang duduk sendirian. Haimiya pun menanyakan kenapa Mashiro tidak masuk sekolah. Mendengar hal itu, membuat Mashiro sedikit kesal dan meminta Haimiya agar jangan ikut campur dengan urusannya. Lalu Haimiya pun meminta Mashiro untuk menceritakan kenapa Mashiro tidak masuk ke sekolah. Sebab Haimiya juga mengaku pada Mashiro kalau dulu ia selalu bolos sekolah karena beberapa alasan. Lalu Mashiro pun mengungkapkan kalau ia bolos sekolah sebab ia tidak bisa mendapat teman di sekolahnya, dan itu membuat Mashiro merasa sedih. Terlebih ibunya selalu menyuruhnya untuk berangkat sekolah tanpa tahu apa yang dirasakan Mashiro saat di sekolah tersebut. Kemudian Mashiro menanyakan apa yang membuat Haimiya kembali bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Haimiya pun mengungkapkan alasan ia mau kembali ke sekolah sebab ia menemukan seseorang yang membuatnya selalu ingin pergi ke sekolah. Mashiro pun hanya bisa bengong mendengar pernyataan barusan. Kemudian Mashiro berkata kalau sebenarnya ia selalu menunggu Haimiya untuk datang ke tempat penitipan anak. Haimiya pun dibuat sedikit kaget mendengarnya. Di tengah obrolan itulah tiba-tiba si ibu pengasuh yang bernama Sakamon datang dan ikut menceritakan kalau sebenarnya Koyuki sangat sayang pada Mashiro. Jadi sejak Mashiro naik ke kelas 3 SD, ia selalu bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di tempat ini untuk belajar ataupun mengerjakan PR. Dan si ibu mengungkapkan kalau alasan Koyuki bekerja di tempat penitipan anak ini supaya ia bisa mengawasi Mashiro. Itu membuat Mashiro kaget mendengarnya, sekaligus membuatnya merasa sedih sebab sudah menjadi beban bagi kakaknya. Singkat cerita, saat Kurose sedang berjalan dengan Tanzaki, tiba-tiba Koyuki mengajaknya untuk pergi sebab ada hal yang ingin ia bicarakan berdua saja dengan Kurose. Melihat Kurose pergi bersama Koyuki, itu membuat Haimiya sangat kesal sebab pria yang ia sukai pergi berduaan dengan wanita lain. Takut ayangnya itu direbut Koyuki, Haimiya pun langsung mendatangi mereka sambil memasang wajah yang menyeramkan. Lalu tanpa basa-basi, Haimiya pun langsung menarik kerah baju Koyuki sambil menanyakan apa yang Koyuki inginkan dari Kurose. Koyuki pun langsung dibuat ketar-ketir saat Haimiya akan memukul dirinya.
Melihat dua orang gadis cantik yang akan adu mekanik di hadapannya, Kurose pun berusaha menenangkan Haimiya dengan mengaku kalau ia tidak melakukan hal apapun dengan Koyuki dan Koyuki cuma menanyakan beberapa hal saja pada dirinya. Lalu Kurose meminta Haimiya untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Di sisi lain, Koyuki merasa kesakitan sebab salah satu kukunya itu patah saat Haimiya akan memukulnya tadi. Haimiya pun merasa bersalah dan langsung mengajak Koyuki ke UKS untuk mengobati luka di jarinya, sekaligus menjelaskan semua permasalahan ini. Sesampainya di UKS, sambil mengobati luka di jari Koyuki, Haimiya pun menanyakan apa yang sebenarnya Koyuki inginkan darinya. Kemudian Koyuki pun mengaku kalau ia sebenarnya cuma ingin berteman dengan Haimiya. Itu membuat Haimiya sedikit bingung mendengarnya. Jadi semua ini berawal saat Koyuki melihat Haimiya sedang asyik ngobrol di UKS. Koyuki berpikir kenapa Haimiya bisa mengobrol dengan Kurose dan Tanizaki. Tapi saat di kelas, Haimiya cuma diam dan tidak mau berinteraksi dengan temannya yang lain. Jadi Koyuki melakukan ini semua supaya ia bisa mengobrol juga dengan Haimiya. Lalu Haimiya menanyakan kenapa Koyuki memberikan pekerjaan paruh waktu pada dirinya. Koyuki mengaku kalau itu merupakan bagian dari rencananya agar bisa dekat dengan Haimiya. Tapi rencananya gagal saat tahu kalau Kurose juga ikut bekerja menemani Haimiya. Jadi alasan ia memanggil Kurose tadi untuk menjelaskan semuanya dan meminta Kurose agar jangan datang lagi ke tempat kerja. Kurose pun membenarkan hal itu dan memberitahu kalau mulai sekarang Haimiya akan bekerja bareng dengan Koyuki nanti. Haimiya pun tidak habis pikir dengan semua rencana yang Koyuki buat hanya untuk berteman dengan dirinya. Haimiya mengatakan kalau Koyuki itu konyol, padahal kalau ingin berteman dengan dirinya, Koyuki langsung saja bilang, bukan malah membuat rencana yang berbelit-belit sehingga bikin orang salah paham. Koyuki pun meminta maaf dan menyesal telah melakukan hal konyol semacam itu pada Haimiya. Lalu Haimiya pun memaafkan perbuatan Koyuki tersebut, kemudian mengaku kalau sebenarnya ia tidak membenci Koyuki. Bukan cuma itu, Haimiya pun mengatakan yang lalu biarlah berlalu dan mulai sekarang Haimiya meminta Koyuki untuk menjadi temannya. Koyuki pun sangat senang sambil memeluk Haimiya. Setelah melewati banyak drama yang membuat salah paham, kini Koyuki dan Haimiya pun resmi berteman. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, terlihat Koyuki dan Haimiya kembali melanjutkan pekerjaan mereka untuk mengasuh anak di tempat tersebut. Lalu saat kemudian, si bocil Mashiro mengatakan pada Haimiya kalau mulai besok ia akan kembali bersekolah. Haimiya pun sangat senang mendengar hal tersebut. Lalu keesokan harinya, mereka berkumpul di UKS untuk menentukan tempat makan yang cocok untuk mereka. Itu Kurose dan kawan-kawan lakukan sebagai bentuk perayaan bergabungnya Koyuki di circle mereka. Lalu Koyuki malah menyarankan agar pergi ke kedai ramen Jiro saja, sebab Haimiya juga sering ke tempat tersebut untuk memakan ramen versi jumbo. Haimiya pun kaget sekaligus malu di hadapan Kurose, sebab Haimiya berpikir bagaimana mungkin gadis cantik seperti dirinya punya nafsu makan yang banyak. Mendengar hal itu, Kurose pun mengungkapkan kalau ia tidak mempermasalahkannya, sebab walaupun begitu, Haimiya masih tetap terlihat cantik. Haimiya pun jadi baper mendengar pernyataan Kurose barusan, dan itu membuat Haimiya jadi sedikit tenang mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di kedai ramen yang biasa Haimiya kunjungi. Lalu tanpa ragu, Haimiya langsung memesan ramen versi jumbo yang biasa ia pesan. Melihat Haimiya yang mampu menghabiskan ramen tersebut dengan cepat, itu membuat Kurose dan yang lainnya merasa kaget dibuatnya. Setelah puas makan ramen, akhirnya mereka pun pulang bersama. Lalu di saat itu pula, Kurose mengungkapkan kalau ia tidak menyangka sebab dirinya dan juga Haimiya mampu menyelesaikan pekerjaan paruh waktu yang diberikan Koyuki. Walaupun banyak drama yang terjadi di balik ini semua, namun Haimiya mengatakan jika itu semua bisa berhasil sebab ada Kurose yang setia membantunya. Kurose pun sangat senang mendengarnya, lalu bilang kalau Haimiya ada masalah, maka jangan ragu untuk meminta bantuannya. Kemudian dengan nada yang menggoda, Haimiya berbisik pada Kurose,
kalau Kurose itu cowok yang imut. Jelas, itu membuat Kurose langsung baper sekaligus salting dibuatnya. Melihat kedekatan Kurose dan Haimiya, Koyuki menanyakan apa Kurose selama ini suka pada Haimiya. Dan chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya Kurose yang kaget mendengar pernyataan Koyuki tersebut. Bagaimana? Menarik sekali bukan? Seperti biasa, nanti kita akan lanjutan ceritanya kalau chapter terbarunya sudah rilis. Oke lah, mungkin sedikit dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.